Timnas Putri kalah lagi kali ini menghadapi tim kuat Cina Taipei dengan skor 2-1. Meskipun menyamakan kedudukan dan punya harapan untuk bisa remontada, namun akhirnya hasil akhir adalah kekalahan kedua bagi timnas sekaligus memupus harapan Indonesia untuk bisa tampil di putaran final Piala Asia Women tahun depan. Sobat-sobat Papatola TV, sebelum kita berpanjang lebar untuk menganalisa review match dari pertandingan Indonesia versus Cina Taipei yang baru saja berlangsung, jangan lupa untuk like, share, subscribe, serta berikan komen-komen terbaik kalian di channel dan di video-video Papatola TV. Oke brother, sisterku yang cantik, yang baik hati. Kita lanjut. Indonesia bertanding menghadapi Cina Taipei di pertandingan terakhir di penyisian grup ini. Dengan beban berat memang karena sebelumnya Pakistan juga menang atas Kyrgyzstan. Dan tentu kita harus menang atas Taipei dan dengan skor yang cukup telak. Itu yang membuat Indonesia memang ketika bertanding di pertandingan terakhir ini punya beban yang sangat berat untuk bisa mengalahkan Cina Taipei. Di awal babak pertama Indonesia langsung tancap gas dan kita punya peluang dari Rosdillah, di mana dia sudah berhasil melepaskan tendangan dan bola sudah meluncur mulus ke gawang. Namun dengan cepat salah satu pemain bertahan Taipei menyapu bola. Dan itu yang membuat kemudian peluang dari Rosdillah gagal untuk dikonversi menjadi gol. Indonesia terus menekan dan entah kenapa Papatola melihat pertandingan malam ini cukup menarik sebenarnya dibandingkan pertandingan kemarin sewaktu menghadapi Pakistan. Justru Indonesia tidak kelihatan sedang tampil dengan beban yang berat. Namun sayang, hasil akhirnya kita sangat sayang sekali. Sementara itu kita tahu bahwa strategi menekan ini memang memberikan hasil ya, sampai menit 20 Indonesia akhirnya tertinggal dengan gol dari Suyusan. Dan itu membuat kita memang terus terang agak down ya dengan gol dari Cina Taipei. Namun babak kedua Indonesia berhasil menyamakan kedudukan dari sebuah umpan panjang dari belakang menuju pada Helsa Meisaro di saat dia sudah berhadapan dengan penjaga gawang. Namun penjaga gawang Taipei melakukan blunder di saat ingin menendang bola, malah tidak kena, dan itu tentu saja membuat Helsa leluasa menguasai bola dan menceploskan ke gawang Cina Taipei. 1-1 itu membuka peluang kita untuk meraih kemenangan. Setidak-tidaknya Indonesia adalah tim yang mampu menjebol gawang Cina Taipei di kualifikasi ini. Karena kita tahu Taipei pesta gol menghadapi Pakistan, begitu juga menang dengan angka gol telak juga saat menjamu Kyrgyzstan. Dan dalam momentum bagus, Indonesia masih terus mencoba melakukan serangan-serangan, kerjasama yang sudah mulai nyaman. Namun lagi-lagi Indonesia harus jebol gawangnya akibat tendangan keras dari Liu Chiao. Saat itu dalam posisi transisi Indonesia akan melakukan serangan balik sobat ya. Itu dia di saat Seva Imut ingin memberikan passing ke Isa Raps, namun dipotong oleh salah satu pemain dari Taipei dan menyodorkan bola kepada Liu Yichao. Dan Liu Yichao luar biasa, tendangan keras dari luar kotak penalti di sisi kanan penjaga gawang Indonesia. Sangat-sangat akurat tendangannya, sangat-sangat cantik gol yang dilesakan oleh Taipei. Ya kok jadi Thailand, Taipei di menit ke-75. Itu yang membuat kemudian Taipei memimpin 2-1 dan sejak gol tersebut dominasi Indonesia sudah semakin menurun dan Taipei malah yang semakin menekan pertahanan Indonesia. Masuknya Claudia Semenan juga tidak mempunyai pengaruh lagi bagi tim nasional kita. Dan tentu saja dengan kekalahan ini kita harus melakukan evaluasi besar-besaran ya. Termasuk juga seperti apa sih sebenarnya posisi Claudia yang paling bagus ya, atau yang paling dia nyaman dalam bermain. Kalau memang Claudia itu adalah penyerang sayap, ya tempatkan aja dia jadi penyerang sayap, jangan dipaksakan dia jadi penyerang tengah gitu loh. Akhirnya kan jadi kasihan Claudianya.
dimainkan di posisi yang dia tidak mampu untuk tampil maksimal. Tapi sudahlah, itu terserah pada pelatih ya. Kita tidak mampu untuk menjangkau apa yang ada dalam pikiran pelatih. Karena begini pun situasinya, kita memang sangat-sangat berat untuk tampil di Piala Asia. Artinya Papa Tola objektif saja. Kalaupun kita lolos, seandainya dengan kualitas seperti ini, ya kita harus siap-siap tahan napas juga menyaksikan timnas kita bermain di Piala Asia. Oke, PSSI saatnya serius untuk mengelola sepak bola wanita ya, sepak bola putri. Mulai dari pembinaannya, khususnya liga. Kalaupun belum bisa dengan liga yang reguler, buatlah dengan turnamen-turnamen yang lumayan bagus ya pengelolaannya ya. Kalaupun harus dibuat misalnya di zona Indonesia Barat, zona Indonesia Tengah atau zona Indonesia Timur, silahkan. Tapi yang pasti roda kompetisi harus digulirkan untuk kemudian bakat-bakat Garuda Pertiwi muncul dari berbagai daerah yang akan menjadi kekuatan nanti untuk tim nasional putri kita. Itu saja yang bisa Papa Tola sampaikan di video ini. Tetap semangat Garuda Pertiwiku. Kalian sudah menunjukkan kemampuan terbaik. Mungkin belum tahun ini rezekinya. Masih ada kesempatan di tahun-tahun mendatang. Tetap giat berlatih. Tetap memberikan yang terbaik untuk Indonesia. Berbanggalah kalian karena sudah bisa menjadi bagian dari sejarah timnas putri Indonesia. Terima kasih sobat. Terima kasih Garuda Pertiwi. Kalian sudah tampil luar biasa. Kita tetap akan memberikan dukungan sebagai fans dan pendukung timnas Indonesia. Kita akan tetap memberikan dukungan untuk kalian. Menang kita sanjung, kalah pun tetap kita dukung. Sampai jumpa sobatku. Sampai jumpa di video-video berikutnya. See you. I love you full.